Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya jugalah kegiatan ini bisa terlaksana. Dan tak lupa salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jafar. Saya adalah salah seorang tenaga pengajar atau dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Makassar. Sebagai tenaga pengajar atau dosen, kami memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Dan salah satu Tridharma tersebut adalah melaksanakan pengajaran. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang kami ampuh, yaitu mata kuliah perilaku keorganisasian, di mana mata kuliah ini membahas tentang tingkah laku manusia baik secara individu maupun berkelompok dalam suatu organisasi yang dapat menimbulkan pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap organisasi yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup organisasi dan kesejahteraan bagi manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Itu deskripsi singkat dari mata kuliah tersebut. Nah, teknik pembelajaran yang kami berikan kepada para mahasiswa yaitu memberikan penjelasan materi pada mahasiswa, kemudian melakukan diskusi dan melakukan tanya jawab. Nah, adapun media yang kami gunakan yaitu whiteboard, kemudian komputer yang merupakan teknologi kekinian, kemudian infocus, dan bahkan sampai handphone, karena handphone ini sangat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada kami para pengajar dan para mahasiswa. Kemudian metode pemberian nilai itu berdasarkan kehadiran mahasiswa. Ini sangat penting karena dengan kehadiran tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa itu bisa menerima pengetahuan dari para pengajar. Kemudian yang kedua itu keaktifan dalam pertemuan atau perkuliahan. Dan yang berikutnya mereka harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dan selanjutnya adalah ujian tengah semester. Dan terakhir adalah ujian akhir semester. Nah, dua ujian ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan mereka selama menerima pelajaran. Nah, rencana pembelajaran semester atau RPS yang diberikan kepada mahasiswa ini diharapkan ada capaian pembelajaran, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah, dan terakhir ada diharapkan ada kemampuan akhir dalam tahapan belajar yang dikenal dengan sub CPMK. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPL capaian pembelajaran itu memuat beberapa capaian pembelajaran yang kami buat. Yang pertama itu CPL 1. CPL 1 sebetulnya mengakomodir bagaimana bersikap. Nah, sikap yang diharapkan itu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, ini yang diharapkan dari CPL 1, capaian pembelajaran yang pertama. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua yang kami harapkan yaitu tentang pengetahuan. Pengetahuan yang diharapkan itu bagaimana mereka nanti memahami konsep organisasi, perilaku dan manusia yang mengatur dan mengendalikan organisasi tersebut. Nah, ini yang diharapkan adalah capaian pembelajaran yang kedua atau tentang pengetahuan. Dan yang ketiga, CPL 3 atau capaian pembelajaran ketiga yang diharapkan itu berupa keterampilan umum. Keterampilan umumnya itu yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran ketiga yang diharapkan dalam bentuk keterampilan umum. Dan yang keempat, CPL 4 yang kami buat, yaitu capaian pembelajaran 4, yaitu keterampilan khusus. Jadi diharapkan mereka itu mampu menjelaskan tentang organisasi, kepemimpinan, motivasi, dan perilaku, serta perubahan dalam organisasi. Nah, ini adalah keterampilan khusus yang diharapkan. Nah, CPL ini belum cukup. Maka untuk selanjutnya CPL ini dijabarkan kembali dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah. Karena dengan begitu akan bisa diketahui bagaimana perkembangan mahasiswa dan bagaimana metode pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pengajar atau dosen. Nah, CPMK yang kami buat itu ada beberapa. Yang pertama adalah CPMK 1. Capaian pembelajaran mata kuliah 1 menunjukkan sikap yang toleran dalam berkumpul dan berorganisasi. Nah, ini sebetulnya masih satu rangkai atau penjabaran dari CPL 1. Jadi bagaimana bersikap, menunjukkan sikap yang toleran dalam berkumpul dan berorganisasi. Kemudian yang kedua, CPMK 2 menerapkan pemikiran logis, kritis tentang perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Nah, CPL 2 ini sebetulnya mengakomodir bagaimana pengetahuan itu. CPMK 2 ini dari CPL 2, yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis tentang perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Itu adalah CPMK 2. Kemudian CPMK 3 yang merupakan penjabaran dari keterampilan umum, yaitu diharapkan mampu memahami konsep tentang hal-hal yang diatur dalam organisasi dan implikasinya dalam kehidupan berorganisasi. Itu merupakan penjabaran atau uraian dari pemahaman dari keterampilan umum yang dibuat dalam bentuk CPL. Nah, dijabarkan dia ke dalam CPMK 3. Kemudian CPMK 4 yang diakomodir yaitu memahami tentang perilaku, motivasi, dan kepemimpinan serta perubahan dalam organisasi. Nah, ini adalah uraian dari atau penjabaran dari keterampilan khusus. CPMK yang dibuat ini belum cukup. Maka untuk selanjutnya agar kemampuan akhir ini sampai kepada sasaran atau mahasiswa, maka dibuatlah sub CPMK. Nah, sub CPMK itu adalah merupakan kemampuan akhir tiap tahapan dalam belajar. Sub CPMK. Nah, ada beberapa sub CPMK ini yang diharapkan mampu diakomodir oleh mahasiswa. Yang pertama adalah sub CPMK 1. Sub CPMK 1 yaitu mampu menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh serta cara berperilaku dalam berorganisasi. Nah, sub CPMK 1 ini jadi diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang faktor yang berpengaruh serta bagaimana cara berperilaku dalam berorganisasi. Nah, yang kedua, sub CPMK yang kedua yaitu mampu menjelaskan tentang konsep dan perencanaan organisasi. Ini. Jadi sub CPMK 2 ini juga menjelaskan. Jadi mampu nanti mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep dan perencanaan organisasi. Nah, organisasi itu tidak akan bisa mampu bergerak tanpa sebuah perencanaan. Nah, kemudian yang ketiga, sub CPMK yang ketiga, mampu menjelaskan tentang sasaran dalam organisasi. Nah, ini juga mahasiswa harus menyampaikan tentang sasaran dalam organisasi. Karena setiap organisasi itu tentu punya sasaran. Nah, sub CPMK 4 yang diharapkan mampu menjelaskan tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, di dalam organisasi itu ada kelompok yang seharusnya yang terjadi ya di organisasi itu ada kelompok. Di situ ada kelompok perintah, ada kelompok tugas. Nah, ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana perilaku kelompok tersebut. Bahkan di dalamnya ada kelompok informal yang biasa terjadi. Nah, kemudian sub CPMK 5 mampu menjelaskan tentang kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Jadi mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana model kepemimpinan itu dan bagaimana gaya kepemimpinan dalam organisasi.
Kemudian sub CPMK 6 mampu menjelaskan tentang motivasi dalam organisasi. Setiap organisasi itu selalu punya motif. Nah, ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang motivasi tersebut. Nah, yang ketujuh, sub CPMK itu, yang ketujuh mampu menjelaskan tentang bagaimana mengelola konflik yang terjadi dalam organisasi. Nah, dalam setiap organisasi itu selalu ada konflik yang terjadi. Nah, diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan bagaimana mengelola konflik itu sendiri. Kemudian yang sub CPMK 8 mampu menjelaskan tentang pandangan perilaku manusia terhadap organisasi. Nah, ini pandangan perilaku manusia terhadap organisasi. Ini yang diharapkan bagaimana nanti mahasiswa mampu menjelaskan. Kemudian yang ke-9, sub CPMK yang ke-9 mampu menjelaskan tentang perubahan dan pengembangan dalam organisasi. Bahwa dalam organisasi itu tidak boleh stagnan. Untuk berkembang butuh perubahan. Nah, perubahan tentu ke arah yang lebih baik. Nah, nanti akan dijelaskan oleh para mahasiswa setelah menerima pelajaran dari para tenaga pengajar atau dosen. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, untuk melihat bagaimana proses belajar mengajar, kami akomodir di salah satu pertemuan berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat pagi. Hari ini kita lanjut ya pada pertemuan kayaknya hampir-hampir terakhir ya. Sepertinya hampir terakhir. Tapi saya ingin sampaikan pertemuan yang lalu itu kita mereview ya. Yang lalu kita sudah bicara tentang manusia, organisasi dan perubahan ya. Nah, sekarang ini kita sudah menjelaskan, kalian juga sudah memahami ya, bahwa manusia yang ada di dalam organisasi itu akan melakukan aktivitas. Begitu pula organisasinya ya, bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada manusia-manusia yang ada di dalamnya, dan manusia yang ada di dalamnya juga akan memberikan kontribusi terhadap organisasi itu sendiri. Nah, orientasi kita kemarin kan cerita tentang organisasi bisnis ya, organisasi bisnis. Kemarin sempat kita sampaikan bahwa yang perlu dipertimbangkan terhadap pandangan perilaku manusia terhadap organisasi itu ada 3. Yang pertama organisasi itu sendiri, yang kedua adalah kelompok kerja di dalamnya, dan yang ketiga adalah masing-masing pekerja. Agar organisasi dapat berfungsi sebagai sebuah sistem, ada 5 elemen yang harus diperhatikan. Kalian bisa lihat ya, kelima elemen itu harus ada produksi, kemudian harus ada penjualan, harus ada perancangan dan pengembangan, kemudian ada punishment dan ada reward. Ya, nah ini adalah elemen yang ada yang harus dijalankan dalam sebuah organisasi. Kalau elemen ini tidak ada, maka organisasi bisa mengalami bisa saja stagnan, bahkan organisasi itu bisa tidak berkembang dengan baik. Kemudian kelompok kerja yang ada di dalamnya, kita juga sudah singgung bahwa kelompok kerja itu ada kelompok perintah, jadi pimpinan memberikan perintah kepada bawahan. Kemudian ada kelompok tugas. Tugas ini berdasarkan hierarki, berdasarkan struktur organisasinya. Dan yang ketiga adalah kelompok informal. Kelompok informal itu sebetulnya kelompok yang tidak dibentuk. Kelompok informal itu adalah kelompok yang sebetulnya tidak dibentuk di dalam organisasi itu, tapi terbentuk dengan sendirinya di lingkungan organisasi. Ya. Jadi kelompok informal itu terbentuk dengan sendirinya di lingkungan organisasi. Nah, yang lalu itu sudah kita bicarakan. Saya kira tidak ada masalah, kalian tinggal membaca kembali. Yang terakhir, menjadi anggota organisasi ya, masing-masing pekerja. Jadi menjadi anggota organisasi untuk memenuhi kebutuhannya. Itu yang diinginkan oleh individu yang ada di dalamnya. Nah, kebutuhan tersebut yang dimaksud menurut Abraham Maslow, ya Maslow, ini seorang fisiologi ya. Beliau ini orang Amerika.
kebutuhan yang dicetuskan oleh Maslow ini, ya, ini luar biasa. Ini luar biasa dipahami oleh masyarakat dunia, bahwa kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologi, ya, kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Jadi cuman memang orientasinya kebutuhan dasar. Walaupun pada dasarnya sebetulnya sandang, pangan, dan papan juga ini kalau dia menjadi sebuah kebutuhan yang namanya kebutuhan sekunder, ya, kalau dia masih primer itu artinya kebutuhan yang sangat mendasar, sangat dibutuhkan, prima, ya, dari kata prima, ya. Jadi sangat dasar. Sementara yang namanya yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap. Nah, walaupun pada akhirnya manusia juga akan berusaha memenuhi kebutuhan sekundernya, tapi pada dasarnya yang disampaikan oleh Maslow ini adalah kebutuhan dasarnya. Bagaimana terpenuhi kebutuhan makan minumnya dalam kesehariannya, kemudian pangan, ya, sandang, pakaiannya, ya, pakaiannya dia, tiap individu yang ada di dalam organisasi itu menggunakan pakaian, ada pakaian, sorry, ya. Jadi mereka harus memenuhi sandang, pangan, dan papan, kemudian memiliki tempat tinggal. Jangan sampai nanti ya, walaupun kita pahami ada masyarakat kita yang susah untuk memiliki tempat tinggal, ada yang cuman tinggal di tempat lahannya orang, ya. Kemudian ada yang memang belum memiliki tempat tinggal. Nah, kebutuhan yang kedua itu kebutuhan akan rasa, ya, rasa aman, ya, kebutuhan akan rasa aman. Jadi tiap orang itu ingin aman dalam kehidupannya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan sosial, kasih sayang. Jadi setiap orang itu butuh interaksi dengan orang lain. Ya, kalian ini kan tidak mungkin tanpa interaksi dengan orang lain. Nah, itu yang dibilang kebutuhan sosial. Kita saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Bayangkan kalau kebutuhan sosial ini tidak ada. Wah, orang mungkin tidak bisa hidup sendiri, ya. Pasti kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Tergantung. Kalau di lingkungan keluarga, ya pada dasarnya kita senang dengan keluarga kita. Kalau kita dengan teman-teman, ya kita harus bergaul dengan teman secara baik. Kemudian kebutuhan yang keempat itu kebutuhan akan penghargaan. Nah, setiap orang itu minta dihargai, ya. Tiap orang itu minta dihargai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, di sini sebetulnya potensi. Setiap orang itu ingin menunjukkan potensi dirinya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa pertemuan kemarin seperti ini. Kita lanjut, ya. Walaupun di sini saya sudah sempat sampaikan ada masalah perubahan. Nah, perubahan di dalam organisasi itu dibutuhkan karena kondisi yang dihadapi itu sesuai dengan perkembangan organisasi itu sendiri. Kalau organisasi bisnis, ya dia akan berusaha bagaimana menjadi organisasi yang bisa eksis, ya. Nah, jadi kondisi yang dihadapi oleh organisasi dan kepemimpinan itu adalah yang paling utama sering terjadi itu perubahan teknologi dan perubahan kondisi pasar. Nah, perubahan teknologi saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa itu bisa melahirkan tekanan yang berat, ya. Karena kenapa? Pasar dan teknologi ini bisa melahirkan tekanan yang berat. Kalau perusahaan tidak mampu untuk berkembang, maka dengan sendirinya perusahaan bisa mengalami masalah, dan bahkan bisa sampai pada titik benar-benar perusahaannya tidak bisa bangkit dan tumbuh bersama perusahaan-perusahaan lain, ya. Nah, ini yang kedua adalah untuk tumbuh dan berkembang harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Oke, saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Nah, ini jadi kita masuk ke materinya, ya. Materi utama yaitu perilaku organisasi, ya. Chapter ke-9 itu perubahan dan pengembangan organisasi. Masih tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan dan pengembangan organisasi ini, ya, nah, itu ada beberapa perubahan, ya. Ada beberapa perubahan. Saya lihat dulu. Ya. Ada beberapa perubahan.
Nah, di sini kita masih cerita tentang perubahan ya, perubahan yang terjadi, yaitu, nah coba kalian perhatikan, ini malah lebih besar lagi ya kondisinya, yaitu perubahan lebih besar lagi pembahasannya ya. Kalau tadi itu kita hanya nyinggung tentang perubahan teknologi dan perubahan pasar. Sekarang coba kalian perhatikan, organisasi itu untuk bisa berkembang ya, memang kadang dibutuhkan perubahan. Yang pertama itu perubahan internal, yang kedua perubahan eksternal. Nah, coba kalian lihat, kalau perubahan eksternal, santai ya, kita santai ya. Coba lihat, perubahan eksternal itu perubahan dari mana? Dari luar ya. Kalau perubahan internal itu perubahan dari dalam. Nah, perubahan internal ini ada strategi. Ada perubahan strategi. Kemudian kedua ada perubahan tujuan. Kemudian ada perubahan teknologi, ada perubahan kebijakan. Ada perubahan sikap dan perilaku karyawan. Dalam hal ini tidak puas, bisa saja mogok, demo dan lain-lain. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama perubahan strategi. Strategi itu sebetulnya cara. Ya, jadi cara bagaimana mencapai tujuan. Ya. Kenapa perubahan itu bisa terjadi? Begini, kalau di organisasi bisnis itu, ya organisasi bisnis, karena kondisi tadi kita sudah cerita, kondisi pasar ya, kondisi pasar di lapangan itu kondisi atau situasi ekonomi yang modelnya itu sangat dinamis. Paham dinamis ya? Dinamis itu selalu berubah searah dengan perkembangan itu sendiri ya. Nah, kondisi yang sifatnya dinamis ini, pada awalnya sebuah perusahaan biasanya menetapkan strateginya di awal-awal program kegiatannya. Misalnya strategi ditetapkan itu bahwa harusnya melakukan ini dan itu. Strategi itu ya, cara untuk mencapai tujuan. Nah, ternyata dalam perjalanannya, karena perkembangan yang terjadi di dunia bisnis, perusahaan kadang harus merubah strateginya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ini yang dimaksud dalam organisasi itu sendiri ya. Perubahan yang dibutuhkan perubahan strategi. Nah, kalau perubahan strategi ini bisa bereaksi enggak masyarakat pegawai yang ada di sana, karyawan. Nah, ini yang kelima, ini sikap, perilaku dan karyawan itu bisa melakukan reaksi. Dia bisa melakukan reaksi terhadap rencana yang sudah ditetapkan, strategi yang sudah ditetapkan tiba-tiba dirubah. Itu bisa. Dalam sebuah organisasi seperti itu bisa. Beda dengan pemerintah. Kalau kalian perhatikan, kalau pemerintah itu setiap tahun itu dia merubah kondisi seperti ini. Strategi, kebijakan, ya, pemerintah begitu. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, mereka itu menetapkan dalam setiap tahunnya kalau ada perubahan strategi yang dilakukan untuk pengembangan ekonomi nasional, maka itu akan dilakukan oleh pemerintah. Tapi ini bergerak terus. Jadi memang ada timnya, ada tim ahlinya yang melakukan perubahan-perubahan strategi sesuai dengan perkembangan ekonomi ekonomi nasional ya, ekonomi negara kita. Karena ekonomi nasional itu tetap membaca perkembangan dunia. Contohnya ya, Indonesia itu sampai diberikan utang oleh negara-negara lain. Bukan berarti utang itu tanpa pengembalian bunga ya, yang namanya utang. Pinjaman ya, dalam hal ini pinjaman diberikan tetap ada pengembaliannya, ditambah dengan bunga-bunga utang itu sendiri. Nah, bagaimana caranya pemerintah harus mengembalikan ini? Tentu dia harus mencari sumber-sumber penghasilan yang dimiliki oleh negara untuk membayar utang-utangnya itu. Nah, salah satunya misalnya di bidang pertambangan. Bagaimana caranya pemerintah bisa mengolah hasil bumi yang dimiliki oleh negara kita untuk selanjutnya bisa menghidupi masyarakatnya.
Nah, bisa menghidupi masyarakatnya. Kemudian kalau di dalam organisasi bisnis seperti juga perkembangannya. Apalagi kalau organisasi itu sudah sifatnya go public ya, dia sudah menjual, memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memiliki aset. Beda kalau misalnya organisasi itu masih kecil, ya. Masih kecil, dia baru coba-coba untuk bisa berkembang. Tapi juga demikian, dia juga punya strategi. Kalau strateginya juga dianggap tidak sesuai dengan perkembangan pada saat itu, maka dia akan merubah strategi itu. Cara-cara untuk mencapai tujuannya itu akan dirubah. Ya. Yang kedua, perubahan yang kedua itu perubahan tujuan. Sebetulnya seiring kalau strateginya dirubah, ya, karena tujuannya itu, ya walaupun sebetulnya tujuan awalnya itu adalah bagaimana bisa mendapatkan hasil, ya, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi kalau dalam perjalanannya ternyata keuntungan itu memang sih nomor satu, bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan. Tapi kan pada akhirnya keuntungan ini kalau mengganggu aktivitas bisnis yang dilakukan oleh sebuah organisasi, maka bisa saja tujuannya itu diperbaiki, bisa dipertajam, ya, bisa dipertajam. Dalam hal ini tadinya mau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, pada akhirnya dia berpikir bagaimana melakukan pengembangan, memperbesar ruang lingkup pasarnya misalnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai itu ya bisa tercapai walaupun mungkin agak lambat. Nah, perubahan yang ketiga di dalam sebuah organisasi itu perubahan teknologi. Nah, kalian tolong perhatikan ya, kalau yang namanya perubahan teknologi itu bagaimana maksudnya perubahan teknologi. Nah ini ya, kalau perubahan teknologi yang dimaksud itu adalah, ya, perubahan teknologinya itu kalau di sifatnya internal, teknologi yang digunakan organisasi itu sendiri. Kalau kemarin dia masih menggunakan komputer yang besar itu, yang layar monitornya, kemudian kecepatan komputernya juga belum terlalu bagus, maka dia perlu merubah kondisi itu. Dia membeli alat-alat baru, kemudian dia menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, sekarang orang sudah menggunakan yang lebih canggih lagi ya, orang sudah bisa bawa komputer itu kemarin mungkin tidak bisa dibawa-bawa, tidak bisa melakukan akses nanti kita masuk ke kantor. Hari ini tidak lagi, para manajer itu bisa melakukan aktivitas bisnis walaupun dia tidak berada di kantor, tapi tetap dia berpikir bagaimana kantornya itu bisa maju, ya. Sejenis apa ya? iPad ya, yang bisa dibawa-bawa. Nah, apalagi yang hasil teknologi kekinian. Nah itu. Nah, perubahan teknologi yang ada di dalam organisasi ini itu perlu dilakukan. Sama juga kita di sini. Kemarin kita masih menggunakan papan, kan begitu, papan tulis. Lama-lama kita menggunakan terakhir ini ya, Infocus ya. Ada yang sebelumnya itu saya lupa namanya. Nah, kita sudah menggunakan Infocus. Tapi ke depan ini para ilmuwan ini berpikir, ilmuwan yang memang bergerak di bidang teknik ini berpikir bagaimana caranya yang lebih canggih lagi, tidak seperti hari ini. Nih kita masih menggunakan yang seperti ini, Infocus. Tapi kan sekarang sudah ada yang menggunakan TV ya, langsung ya, TV yang besar itu bisa dilihat kan? Kalian biasa lihat ya? Itu di sekolah-sekolah ada itu, rata-rata anak SMA. Kemarin pernah di sini ya, yang di Pak Bahri itu pernah bawa ya? Tidak ada? Oh, di sebelah. Ternyata Pak Bahri memang pernah bawa karena dia itu yang kebetulan mengadakan pengadaan TV milik sekolah ya, SMA kayaknya. Nah, kita sebetulnya ini masih sedikit agak ketinggalan. Harusnya kita sudah menggunakan TV itu, kita langsung lihat, dikonekkan langsung dengan komputer, tidak lagi menggunakan Infocus yang seperti ini. Ya. Nah. Ya.
Nah, itu teknologi seperti ini. Ini juga dibutuhkan dalam perubahan dalam sebuah organisasi. Kemudian kebijakan. Nah, paham ya yang dibilang kebijakan. Kalau kebijakan itu adalah kebijakan itu seperti ini misalnya, yang dimaksudnya kebijakan. Manajer itu, para manajer atau top leader, top pimpinan dalam sebuah organisasi bisa mengambil sebuah sikap kalau organisasi ini berisiko dalam menjalankan aktivitasnya. Ada kebijakan yang dilakukan. Ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh sebuah organisasi. Nah, kalau misalnya ya, itu organisasi bisnis ya, dia melakukan aktivitas, kemudian di dalam aktivitas itu, walaupun sudah ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya, ya, kalau dilihat dalam perkembangannya berisiko, maka pimpinan bisa mengambil kebijakan. Oh, ini tidak usah dilakukan, kita lakukan yang ini. Nah gitu, itu maksudnya kebijakan. Nah, kalau pemerintah juga seperti itu. Cuman memang kalau di pemerintah, kebijakan yang dilakukan itu biasanya sudah ditetapkan di awal-awal tahun. Tidak boleh dilanggar, kebijakan itu sudah dibuat oleh mereka. Nah, kalau di dalam organisasi bisnis, kebijakan setiap saat bisa berubah. Nah, pemerintah juga seperti itu. Pada saat kapan kebijakan itu bisa berubah? Ya, pada saat kondisi suatu situasi yang sebetulnya memang mendesak, tidak bisa dihindari. Ya. Nah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bisa dalam bentuk membuat peraturan. Ya. Presiden bisa mengambil sikap untuk membuat peraturan. Hari ini karena kondisi seperti ini, kita membuat peraturan seperti ini. Bahkan sebetulnya itu bisa melahirkan peraturan yang namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kan begitu ya. Jadi kalau di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ya, kalau yang paling tinggi itu ya Undang-Undang 45, ya, hierarki ya. Yang kedua itu undang-undang itu sendiri, dan yang ketiga itu undang-undang itu, tapi atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, cuman peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak boleh terlalu lama. Biasanya cuma setahun. Biasanya cuma setahun sudah harus diundangkan. Nah, di bawah undang-undang itu sendiri ada namanya peraturan presiden. Kemudian keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri. Kemudian ada namanya peraturan daerah sesudahnya itu. Nah, itu hierarki peraturan perundang-undang. Nah, undang-undang ini harus dipatuhi. Konstitusi kita seperti itu. Nah, kebijakan itu bisa saja terjadi pada suatu kondisi kalau dianggap situasi perusahaan itu mengalami masalah yang besar. Bisa dirubah kebijakan yang sudah dibuat. Kemudian kalau negara dia kalau lebih besar lagi ke orientasi pemerintahan. Kalau negara mengalami masalah sesuatu yang mungkin dianggap genting, nah bisa saja dibuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kenapa ini dilakukan? Nah, berbeda ya kalau undang-undang itu dibuat begini. Kalau undang-undang itu sudah direncanakan, jadi dibuat memang perencanaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah bahwa nanti mau dibikin undang-undang tentang ketenaga kerjaan misalnya. Nah, undang-undang ini diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Kemudian dia dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat ya, bukan daerah ya. Kalau peraturan daerah. Nah, kalau di pusat Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, setelah Dewan Perwakilan Rakyat meng-ACC ya bahwa undang-undangnya sudah selesai, itu nanti disahkan. Kemudian ditandatangani oleh presiden. Nah, baru dijalankan. Begitu. Nah, biasanya undang-undang ini dia cuma bercerita tentang sifatnya yang global. Nah, aturan pelaksanaannya itu dalam bentuk peraturan presiden atau keputusan presiden. Bahkan peraturan menteri atau keputusan menteri. Nah itu. Jadi kebijakan itu bisa saja terjadi pada saat situasi sebuah organisasi itu mengalami kondisi harus dilakukan oleh pimpinan organisasi itu sendiri. Oke. Kemudian perubahan yang kelima ya, di dalam perubahan internal
dalam sebuah organisasi, yaitu sikap dan perilaku karyawan. Nah, sikap dan perilaku karyawan juga perlu dirubah. Kenapa perlu? Ya perlu, karena kalau karyawan ini bersikap tidak menerima apa yang diminta oleh organisasi, itu bisa terjadi yang namanya perasaan tidak puas, mogok, demo, dan lain-lain. Yang lalu kan sudah kita sampaikan bahwa ada kelompok-kelompok yang bisa terjadi di lingkungan perusahaan. Namanya kelompok, ya, kelompok informal. Nah, kelompok informal ini, ya, kelompok informal ini yang biasanya memang tidak dibentuk oleh organisasi, tapi terjadi dengan sendirinya di lingkungan organisasi. Nah, orang-orang seperti ini biasanya bersikap kalau dia tidak menerima, ada perasaan tidak puas, dia bisa melakukan mogok maupun demo. Ya. Nah, itu barangkali ya yang ingin saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Ayo. Kayaknya warna bajunya sama lagi dengan saya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya. Sudah masuk di dalamannya semua ya. Ada di HP-nya kan? Sudah sampai ya. Jadi ini kalian coba pelajari baik-baik. Sekarang ini kan sudah bisa dibaca kan? Tidak pakai tulisan tangan lagi ya. Nah, oke. Kalau belum ada kita lanjut. Nah, perubahan internal dalam sebuah organisasi. Perubahan yang terjadi ya, yang tadi sifatnya internal, sekarang eksternal ya. Yang eksternal itu coba perhatikan ya. Yang bisa terjadi di dalam perubahan organisasi itu yang sifatnya eksternal ya. Yang pertama itu pendidikan. Ya. Jadi pendidikan itu mereka yang punya pendidikan bagus ya, biasanya diakomodir oleh perusahaan. Coba perhatikan, kalian masuk di dunia kerja itu yang pertama ditanyakan itu apa? Pendidikannya kan? Pendidikan. Kalau yang tingkat SMP itu tempatnya di mana? Paling juga di tempat yang tidak terlalu, yang bukan levelnya yang lebih tinggi ya. Jadi kalau yang tamat SMP dan SD itu paling banter mereka minta sebagai cleaning service misalnya di dalam organisasi itu sendiri ya, atau mungkin dia bagian petugas bersih-bersih ya kan begitu, sesuai dengan tingkat pendidikan. Jadi eksternal ini tingkat pendidikan. Kenapa pendidikan ini masuk yang sifatnya eksternal dari luar? Pendidikan yang semakin tinggi ini akan memicu sebuah organisasi itu bisa lebih maju ya. Kenapa pemerintah itu juga melakukan seleksi terhadap pendidikan? Jadi mereka yang berpendidikan sarjana tempatnya lebih bagus. Mereka yang berpendidikan yang SMA ke bawah tempatnya sedikit di bawah itu. Ya. Kemudian pendidikannya yang strata 2 tentu lebih bagus lagi. Apalagi kalau masuk ke strata 3. Ya. Pendidikannya lebih bagus lagi. Nah, ini lingkungan eksternal ini yang dari luar ini ya. Pengaruh pendidikan itu sangat besar terhadap sebuah organisasi ya. Bayangkan kalau pesaing bisnis dalam sebuah organisasi, kalau di tempat lain berpendidikan tinggi pendidikannya itu lebih bagus, artinya kenapa pendidikan masuk? Pendidikan itu berkorelasi ya. Korelasinya dengan apa pendidikan? Korelasinya dengan kemajuan itu sendiri. Semakin tinggi pendidikan satu tempat, ya, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka dengan sendirinya organisasi itu akan lebih bagus. Ya. Oke, yang kedua lingkungan sosial. Sosial itu ya kita sudah cerita kemarin ya. Pengaruh sosial itu, lingkungan masyarakat itu berpengaruh enggak terhadap organisasi itu? Pengaruhnya besar ya. Bahwa
aktivitas sosial, ya, kondisi sosial, ya, perusahaan akan berubah itu tergantung lingkungan sosial yang ada di tempat itu. Misalnya begini, nah, kondisi sosialnya, sebuah perusahaan berdiri misalnya di tempat mana ya, di tempat kurangnya jumlah manusia yang ada di situ. Sementara perusahaan itu misalnya mau memang beraktivitas dengan manusia-manusia yang ada di sekitarnya, ya sudahlah. Kalau perusahaan pertambangan memang tempatnya ya di daerah pegunungan, di mana daerah-daerah tambang. Dengan kondisi sosial itu otomatis dia tidak terakses langsung. Tapi kalau perusahaan seperti perusahaan penjualan kendaraan, ya, nah itu dia butuh aktivitas sosial di dalamnya, ya, dengan kondisi sosial seperti itu. Ya. Nah, jadi lingkungan sosial ini itu bisa mempengaruhi sebuah perusahaan bisa berkembang dengan bagus atau tidak. Kemudian yang berikutnya kondisi ekonomi. Nah, ini lingkungan ekonomi, kondisi eksternal. Ekonomi juga mempengaruhi, ya. Kalau kondisi ekonominya di suatu daerah itu bagus, ya, maka organisasi itu juga bisa bagus. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan melalui video ini, di mana pertemuan dengan para mahasiswa tersebut tidak dapat kami akomodir semuanya di dalam video ini, dan semoga bermanfaat untuk para mahasiswa dan penonton lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.